Hai Brewers, balik lagi bersama saya Christian untuk special konten. Jadi di depan kita ini ada grinder MX Cool dari Taiwan. Dan waktu itu kita pernah nge-review Aries 1 dan kebetulan mereka ngirimin kita Aries 2 atau ada perbaikannya. Jadi grinder ini sebenarnya Aries MX Cool Gen 2 ini mungkin analoginya adalah seperti pacar yang putus tapi minta balikan lagi dengan semua perbaikannya. Kurang lebih dari ada fitur perbaikan apa kita bahas lebih dalam ya guys. Oke, jadi kita bahas dulu untuk fiturnya. Jadi kalau dulu ini kan dia cuman ngasih kayak gini doang dan ini ada fitur kayunya kayak gini. Nah dulu kayak begini, jadi pada saat giling kadang-kadang ini ya ada ground coffee menumpuk di sini. Cuman kalau sekarang ya ini sekarang dikasih ini juga namanya acrylic catcher. Jadi kita pasang kayak gini. Udah deh, kalian tinggal angkat catchernya ini aja. Terus yang paling perbaikan adalah ini ya. Ini blind shakernya dia. Blind shakernya dia kalau dulu ini gapnya di sini tuh kecil. Jadi gampang banget untuk biji kalau kita shake itu tiba-tiba bergoyang dia. Tapi yang sekarang sudah diperbaikin, jadi kita kasih masukan waktu itu. Oh ya, blend shakernya tidak seperti Weber, jadi pada saat kalian goyang-goyang pun dia akan tetap maintain seperti ini. Dan balik lagi juga di dalamnya juga jeroannya juga udah ditambahin yang bagus banget. Jadi motornya dia lebih kenceng dan lebih bagus lagi dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi mereka klaim dengan putaran rotasi yang terendah, waktu itu dengan putaran rotasi yang terendah dan gilingan paling fine, dia waktu itu kan stalling atau ngejam. Cuman sekarang sudah diatasi itu. Range-nya juga sudah dirubah ya guys. Jadi di sini tuh ada versi lock-nya. Nah, jadi kalau kalian mau tahu dia bisa range berubah. Dia bisa mulai dari sampai ini. Jadi kalau sekarang bisa sampai Turkish. Dan kalau sampai ini bisa sampai lebih kasar lagi, sampai 10 nih akan lebih kasar lagi. Dan ini fungsinya juga all around grinder. Jadi kalau kalian mau tahu fitur yang dulu membuat orang mencengang adalah fitur yaitu quick and easy to release dengan bur 83 mm. Jadi cukup kayak gini doang. Kalau kalian mau bersihin, tuh burnya udah langsung kalian bisa akses ke dalam burnya. Jadi gampang banget buat bersihinnya gitu. Karena yang muter adalah motor luarnya guys. Yang muter adalah motor luarnya. Jadi kalau kalian mau bersihin tinggal seperti itu. Jadi ini kalau kalian mau lihat sendiri ya fiturnya. Dia ini udah kayak dipertimbangin secara matang. Jadi dia main colokannya seperti ini. Jadi kalian nggak usah khawatir, oh tiba-tiba kalian pernah nggak gotong-gotong grinder tapi kesulitan untuk karena kabelnya masih touch banget gitu dibandingkan sama yang lain. Nah terus dia juga ada safety-nya, jadi kalian bisa matiin ke sini. Dan pada saat kalian nyalain, dia bisa kita pilih speednya dari speed yang paling rendah sampai speed paling tinggi. Dan motornya juga lebih kuat ya. Jadi pada saat kita putar speed yang paling tinggi, menurut saya juga nggak sampai yang kenceng-kenceng banget guys. Jadi dia punya dua mode, jadi bisa buat espresso sama bisa buat manual brew. Cuman penemuan saya ini pada saat dia untuk manual brew mungkin karena outer bore, jadi ini agak lumayan surprise buat kita juga, karena pada saat kalau grinder conical bore konvensional pada umumnya semakin rendah speed dia akan semakin manis, tapi sementara untuk MX Cool ini malah semakin cepat speednya dia malah semakin clarity. Mungkin karena saya juga masih nggak tahu, mungkin karena di bagian yang ini dia muter bur luarnya bukan bur yang bagian dalam, jadi mungkin agak sedikit berkebalikan dibandingkan yang lainnya. Kemudian kita masuk lagi ke fitur atasnya. Nah kalau dulu, ini sekarang kita buka di bagian kepalanya, dan dia kalau zaman dulu ini dia tuh modelnya kayak bin sweeper gitu. Cuman kalau sekarang dia ada adjustment hopper atau adjustment kayak kerucut ini, yaitu yang bikin MX Cool ini akhirnya lebih presisi, dan bin feedernya ini feedernya selalu slowly atau perlahan-lahan. Itu yang bikin mungkin hasil gilingannya jadi akhirnya lebih konsisten. Ya kita akan nyobain nanti buat espresso, terus nanti kita akan cobain juga untuk filter. Dan ini kalian nggak usah khawatir ya, jadi benar-benar sudah dipertimbangin secara matang guys. Kenapa? Pada saat kalian buka kepalanya gini, pas kalian pengen play, dia nggak akan, karena di sini
di bagian sini, di speednya ini dia akan seperti ini. Berarti dia akan idle. Tapi begitu kita pasang, nah, misalkan kepalanya kita pasang ya. Sebentar. Nah, pada saat kepala kita pasang, sensornya langsung membaca kalau ini udah bisa di grind. Tuh, pergerakan bean hoppernya seperti ini nih. Jadi dia kayak slow feeding bijinya. Dan kalau dia nggak ada selama 3 detik nggak ada yang giling, dia akan berhenti otomatis. Cukup oke juga. Habis ini kita bakal filter. Jadi kalau dulu kita ini dulu filternya mungkin di 7, sekarang kita mungkin di 8 karena dia lebih presisi lagi. Dan saya akan pakai, kalau untuk filter saya akan pakai speed mungkin kedua tercepat guys. Sini kita bakal pakai kopi. Jadi kita bakal coba mungkin di 7,8 untuk grind. Kita akan coba giling Gayunorexia dengan Octron 88, seberapa cepat ya. Dan kalau dulu sih masih ada bean loncat, kita lihat ya sekarang. Selesai guys, thanks to 83 milibur ya. Dan kita lihat dia akan berhenti juga nggak? Ya, dia sudah berhenti, terus kita tinggal knockbox. Nah, tinggal knockbox. Kalau dulu kadang-kadang kita knockbox aja ininya bisa keluar. Kenapa? Karena blend shakernya itu masih kurang bagus lah. Kalau sekarang udah jauh lebih bagus. Ya, jadi kalian lihat sendiri ya. Kalau sepengetahuan saya dulu ini lebih banyak fainsnya. Kalau saya lihat sekarang jauh lebih uniform dibandingkan yang lama dan aromatiknya juga bagus guys. Jadi tadi kita udah nyobain dua-duanya, yaitu satu untuk filter, satu lagi untuk espresso, dan filternya juga lumayan kaget ya saya lumayan suka hasilnya dengan filter yang Arias generasi kedua ini guys. Sementara kalau untuk espresso dari awal Arias MS Cool 1 ini saya udah suka banget sama espressonya dia, dan ini semakin better lagi. Jadi yang lucu adalah dengan Arias, dengan outer bore ini kita dapat insight. Ternyata kalau speednya makin kencang dengan outer bore dia akan semakin enak untuk filter. Tapi sementara kalau untuk espresso, saya lebih memilih dengan speed yang lebih rendah. Dia akan semakin round, sweet, sama juicy juga. Untuk di espresso. Ini grinder ini kita pakai untuk bikin dirty latte-nya kita guys. Kalau untuk kekurangan, saya rasa kayaknya udah nggak ada ya, walaupun di generasi pertama itu kan banyak banget kekurangannya, dan ini kayak MX Cool benar-benar berusaha untuk mengatasi itu doang. Paling cuman bodinya doang plastik, tapi menurut saya plastiknya juga plastik yang kokoh. Plastiknya juga bukan plastik yang jelek, kokoh, all round, gampang dibersihin, tinggal harganya saingan. Dan untuk siapa grinder ini? Mungkin ini akan jadi saingan yang berat buat Timor 78S atau Niche Zero. Karena dia benar-benar head to headnya sama Niche Zero sih, karena sama-sama 83 milibur, terus sama-sama compact juga, dan ini modelnya yang pasti cakep juga, apalagi yang warna putih. Kebetulan saya dikirimin yang warna hitam. Di harga banderolnya mungkin 20 jutaan, ini mungkin jadi all round home grinder premium kalian, kalau kalian lagi cari all round grinder dengan budget mungkin di sekitar 20 jutaan. Dan waktu itu sempat terkendala juga karena masuk di cukai ya guys, karena ya waktu itu alasannya cukai, dia tidak percaya dengan harganya karena menurut dari fisiknya, dari built-in fisiknya tidak mungkin harganya segitu. Nah ini good and the bad at the same time gitu guys. Overall gitu aja untuk review grinder Arias ini. Kalau saya sih sangat rekomendasi untuk grinder ini, termasuk home grinder yang udah pernah kita cobain elektrik. Ini salah satu yang saya rekomendasiin kalau kalian tuh. Jadi jangan nanggung untuk beli yang Arias 2 karena fiturnya banyak banget, walaupun serupa tapi tak sama dibandingkan Arias 1. Kurang lebih gitu aja guys. Sampai jumpa di feed selanjutnya.